sistem reproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu dulu reproduksi itu apa sih? Reproduksi itu adalah proses perkembangbiakan untuk menghasilkan organisme atau keturunan baru dari induknya. Reproduksi ini bertujuan untuk mempertahankan kelestarian makhluk hidup sehingga tidak mengalami kepunahan. Sistem reproduksi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Dan yang kedua, kesehatan reproduksi pada manusia. Struktur dan fungsi organ reproduksi manusia dibagi menjadi dua lagi, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Kesehatan reproduksi pada manusia yaitu penyakit dan gangguan yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Berdasarkan letak pada tubuh, organ reproduksi pria dibedakan menjadi organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri atas testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Fungsi dari organ reproduksi pria. Yang pertama, penis. Penis merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung urung saraf berasa. Yang kedua adalah skrotum atau sering disebut dengan kantong pelir. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Skrotum pada manusia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Antara skrotum kanan dan kiri terdapat jaringan itat serta otot polos. Adanya otot polos mengakibatkan skrotum dalam mengerut dan mengendur. Testis atau gonad jantan. Manusia memiliki sepasang testis. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis yang dibantu oleh testosteron atau hormon kelamin pria. Di dalam testis terdapat saluran-saluran yang disebut tubulus seminiferus. Dalam tubuh seminiferus, inilah terjadi pembentukan sperma. Saluran kelamin berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Saluran kelamin pada organ reproduksi pria yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsinya sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Kelenjar kelamin. Selama perjalanan di dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Cairan tersebut berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan-cairan kelamin dihasilkan oleh vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Organ reproduksi pada wanita dapat dibedakan menjadi organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Di dalam organ reproduksi wanita berlangsung beberapa proses reproduksi, salah satunya oogenesis. Struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium dan saluran kelamin. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas vulva, vagina, uterus, dan ovidus. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi.
Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora, terletak di sebelah luar, dan labium minora, terletak di sebelah dalam. Antara labium mayora dan labium minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Organ reproduksi bagian dalam. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina bermuara di vulva. Vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan kelenjar Bartholin. Ureterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan ovidu kanan dan kiri. Ovidu atau tuba Fallopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Ovarium merupakan penghasil ovum. Ovarium terdiri atas dua buah, yaitu ovarium sebelah kiri dan ovarium sebelah kanan. Penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi. Keputihan. Penyakit keputihan ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Cairan ini biasanya berbau, tidak sedap, dan mengakibatkan gatal-gatal di daerah vagina. Keputihan dapat terjadi akibat infeksi oleh jamur maupun bakteri. Keputihan akibat infeksi oleh bakteri Chlamydia trachomatis disebut chlamydiasis. Keputihan akibat infeksi oleh jamur Candida albicans disebut candidiasis. Keputihan juga dapat terjadi akibat infeksi oleh bakteri Gardnerella. Gonore. Penyakit ini diakibatkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Masa tenggang tanpa gejala berlangsung selama 2-10 hari setelah kuman masuk ke tubuh melalui hubungan seks. Gejala yang dialami penderita gonore yaitu nyeri, merah, bengkak, dan bernanah pada alat kelaminnya. Sifilis atau disebut dengan raja singa. Penyakit ini diakibatkan oleh Treponema pallidum. Masa tanah gejala berlangsung 3-4 minggu, kadang-kadang sampai 13 minggu. Herpes genitalis. Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Gejala yang dialami penderita herpes genitalis sebagai berikut: bintil-bintil berair yang terasa nyeri di sekitar alat kelamin. Bintil-bintil tersebut kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering, bergerak, tetapi luka tersebut dapat hilang sendiri. AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini diakibatkan oleh human immunodeficiency virus atau disebut dengan HIV. Gejala yang dialami penderita AIDS sebagai berikut: berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat, mengalami demam tinggi, diare dan batuk yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, kelainan pada kulit dan terjadi iritasi gatal. Materi dari saya cukup. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak yang salah, karena saya masih belajar. Sekali lagi Saatnya terima kasih. istirahat. It's time to have break.